Bedanya kalau agama tuh lebih destruktif. Ya. Makanya gue kayak potensinya agama, quote on quote agama membodohkan orang menurut gue tinggi kalau kita nggak bisa solve edukasi dan ya edukasi lah gitu. Nah, persis kayak tadi tuh. Misalnya contoh ya, Raymond bilang agama tuh membodohkan orang ketika orang tuh tidak teredukasi. Nah, tiba-tiba nanti ada orang-orang beragama nih bilang, lu ngomongin gue nih. Padahal kita nggak lagi ngomongin mereka, kita lagi ngomongin orang-orang yang sekarang harusnya mereka seperti apa, tapi jadinya seperti apa. Nah itu contohnya tuh. Atau the case yang lebih kompleks lagi, seorang dokter gitu ngebom misalnya. Iya. Itu berarti masalahnya bukan edukasi lagi dong. Bukan edukasi. Bukan. Berarti itu adalah problematika kalau kita lihat seorang dokter misalnya ngebom berarti. Iya, interpretasi orang. Dia merasa dia benar. That's it. Itu yang justru step lebih berbahaya lagi. It's not about the edukasi anymore gitu. Iya, benar sih. Interpretasi itu yang kalau edukasi itu masih jadi masalah simpel. Dipikir orang-orang yang melakukan tindakan yang quote and quote ekstrim itu orang yang nggak sekolah. Wow man. Tapi apa itu nggak berarti gini? Kalau kita lengkapi informasinya kepada dia jadi lebih baik. Sekarang kayak gimana cara kita mengetahui dia kekurangan informasi, Tad? Kan salah dengerin tafsir misalnya, salah bias itu kan berarti kan karena ada informasi yang salah kan, ada informasi nggak lengkap misalnya. Gini, ini menarik nih, ini diskusi yang menarik. Gimana kita bisa tahu kalau kesalahan ada di dia? Jangan-jangan kesalahan ada di? Jangan-jangan nggak salah. Contoh, kalau gue ngerasa gini, contoh konsep harakiri, bener nggak? Persepsi kan? Iya. Soal pride, dia kalau harga dirinya tercoreng atau apa, dia bunuh diri. Iya. Dia ngerasa dia salah nggak sebenarnya? Enggak, itu honor. Nah, itu apa? Dan menurut gua, misalnya kita salah, dia salah karena mengambil nyawanya sendiri. Di mata kita berdua dia nggak salah, dia ngerasa dia nggak salah, ngerti nggak? Iya, itu kan masalah itu kan contohnya kan. Makanya balik lagi interpretasi itu karena orang mengartikan itu bisa aja sebenarnya yang kita pahami sama persis nih, yang aku Ustaz Felix atau Raymond pahami persis, tapi kita tahu persis secara literal, kita tahu persis, tapi pemahaman kita atas ini bisa berbeda. Benar. Dan bukan lagi soal salah dan benar kan. Nah itu contoh paling nyata lah. Contoh paling gue ngasih contoh paling dekat-dekat aja ya. Raymond tahu kan Ustaz Felix ini salah satu manusia yang paling sering dicap radikal. Nomor dua gua. Nomor dua konsisten. Nomor satu Habib Rizik. Bisa berubah-berubah tapi duanya nggak berubah. Dan nggak apalagi Felix Xiao Twitter era Gue dikasih taunya batik era, gue dikasih taunya. Batik era, Twitter era sama. Iya, itu luar biasa sekali. Tapi apakah lu merasakan bumbu-bumbu ancaman di situ? Radikalisme di situ? Radikal kan sesuatu yang